Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Anissa dengan NIM 21042092. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan eh, hasil tugas yaitu pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan mengenai review paper yaitu yang berjudul Ketahanan Sosial dan Ketahanan Bencana, sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan analisis big data pada penggunaan Twitter di Indonesia. Terdapat 3 poin, yaitu latar belakang, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara rawan bencana dan memerlukan rumusan masalah penanggulangan bencana bagi pembangunan negaranya. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dari penelitian, melalui analisis data ini, peneliti ingin merumuskan strategi penanggulangan bencana yang relevan dan efektif. Hal ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang persepsi masyarakat, terutama penggunaan Twitter terhadap bencana dan upaya penanggulangannya, serta memberikan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dalam meningkatkan ketahanan bencana di Indonesia. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk analisis data adalah Twitter. Data Twitter merupakan salah satu contoh sumber data real-time dunia nyata yang dapat menyajikan narasi komunitas seperti narasi mengenai bencana. Dengan demikian, penelitian dalam meneliti penggunaan media sosial dapat lebih maksimal, namun ada sedikit penelitian mengenai hal tersebut. Data Twitter merupakan contoh sumber data real-time yang dapat menyajikan narasi kemasyarakatan, seperti narasi bencana. Akun Twitter dapat mempengaruhi perubahan sosial dan menjangkau khalayak luas karena peran mereka dalam pembuatan konten. Oleh karena itu, peneliti dengan mempelajari pengguna media sosial harus dimaksimalkan. Namun, masih banyak penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui persepsi mengenai penyebab bencana. Yang kedua, memahami persepsi terhadap upaya penanggulangan bencana. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam bencana. Yang keempat yaitu menganalisis hubungan ketahanan sosial dan ketahanan bencana dengan menggunakan sumber data yang besar. Dan yang terakhir yaitu merumuskan penanggulangan bencana. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Eh, Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan secara rinci pendapat komunitas pengguna Twitter tentang bencana dengan menggunakan metode text mining. Dan yang kedua itu proses pengambilan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software atau disingkat dengan CAQDAS dengan seri MaxDA 2020 GP versi 0.10.0 dan analisis SWOT. Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan secara detail pendapat komunitas pengguna Twitter yang membicarakan bencana dengan menggunakan metode text mining. Sistematika yang dibangun penulis adalah dengan mengurangi dokumen Twitter berbahasa Indonesia yang mengandung kata kunci bencana atau Indonesia yang sebenarnya disebut dengan korpus. Periode pengambilan data Twitter dimulai pada bulan Oktober hingga Desember 2022 dan diperoleh total 22.112 data. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu persepsi penyebab bencana sebagian besar dikaitkan dengan agama. Yang kedua yaitu persepsi terhadap upaya penanggulangan bencana sebagian besar didasarkan pada penerapan penanggulangan bencana pada tahap pemulihan. Yang ketiga yaitu aktor yang paling terlibat dalam upaya penanggulangan bencana adalah aparat keamanan negara. Yang keempat, terdapat keterkaitan yang erat antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana yang ditunjukkan dengan masing-masing aktor mempunyai peran dalam upaya penanggulangan bencana. Dan yang kelima yaitu rumusan strategi pembangunan dalam upaya penanggulangan bencana. Terdapat 9 rumusan. Selanjutnya itu pembahasan. Pendapat mayoritas sebanyak 1.162 narasi atau 60,33% dari total 1.902 narasi, 100% tentang penyebab bencana menyatakan bahwa penyebab bencana terkait dengan pandangan keagamaan yaitu meliputi fitnah dengan eh, akumulasi 3%, cinta kepada Tuhan 0,1%, perilaku menyimpang 10%, teguran Tuhan 0,31%, cobaan dari Tuhan yaitu 4
0,52%, hukuman 6,52%, murka Tuhan 0,93%, kekuasaan Tuhan 1,77%, dosa manusia 5,76%, fanatisme dalam agama 0,57%, penodaan agama dengan 1,97%, perilaku buruk pemuka agama 0,57%, menghilangkan agama dalam pendidikan yaitu dengan hasil 1,25% dan adanya sistem khilafah dengan hasil 22,69%. Selanjutnya itu upaya penanggulangan bencana yang paling banyak disebutkan yaitu 3.431 dari 5.079 narasi adalah melaksanakan penanggulangan bencana dengan hasil 67,55%. Pendapat berikutnya menyebutkan penanggulangan bencana melalui kegiatan keagamaan mendapatkan hasil 19,47%, perbaikan sikap kemanusiaan dalam masyarakat dengan 2,97%, dan penanggulangan bencana berbasis politik dengan hasil 2,84%. Dari total 10.990 narasi tentang aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana menurut masyarakat, yaitu pemerintah, mendapatkan 90,10%, organisasi masyarakat dengan 4,88%, pendidik 1,60%, tokoh politik 1,51%, tokoh agama 1,25%, paranormal 0,25%, masyarakat dengan 0,23%, dan seniman 0,12%. Melalui analisis menggunakan big data dapat diperoleh gambaran kuatnya hubungan antara ketahanan sosial dan ketahanan bencana di Indonesia. Hubungan seluruh data yang diukur membentuk 6 klaster. Hubungan yang paling kuat dalam diskusi kebencanaan ini ditunjukkan mulai dari hubungan pimpinan lembaga pemerintah dan aparat keamanan, sikap kesiapsiagaan dan tanggap bencana, pendidikan kebencanaan, dan pendidik. Melalui analisis hubungan ketahanan sosial dan ketahanan bencana, merumuskan strategi dalam penanggulangan bencana yang terdiri atas A. Penggunaan model strategi media pembelajaran efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa terhadap bencana di tingkat lembaga pendidikan. B. Pemberian dakwah atau ceramah oleh tokoh agama dengan nilai-nilai ekologi dan kebencanaan. C. Meningkatkan penggunaan teknologi berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. D. Pengadaan dan kemudahan akses literasi penanggulangan bencana bagi masyarakat. E. Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi kebencanaan yang diperuntukkan bagi pelajar dan masyarakat umum. F. Mengadakan forum kegiatan bersama di bidang keagamaan dan menyisipkan konten-konten yang mengajarkan hal-hal positif seperti toleransi, anti fanatik, gotong royong, dan sebagainya. G. Menyelenggarakan forum diskusi kebencanaan bagi petugas penanggulang bencana, organisasi, dan masyarakat umum. H. Penyuluhan dari para ahli terkait sistem pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan pengelolaan bantuan material dan non-material secara sistematis agar penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.